ditanya ntar nggak ada macam-macam dari iya, jangan kan sama orang lain kadang-kadang sama diri kita susah kalau kesal marah kita juga kamu kita ngomong-ngomong kan diri ikut ngamuk baru kita bingung dah tuh lalu galakan dia ngambeknya itu hari lagi ngambeknya doang dan lupa lagi kan itu mau itu yang bingung biasanya mudah memaafkan itu ketika hati sudah mulai kan kata Sayyidina Ali itu berat dan itu bagian dari ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Apa Rasulullah nggak punya maaf? Tentu punya. Makanya hubbu fillah wal bughdu fillah, benci karena Allah, cinta karena Allah. Ketika kita memarahi seseorang harus karena Allah. Ketika kita mencintai seseorang harus karena Allah. Kenapa kita mencintai istri kita? Karena Allah perintahkan seorang suami menyayangi, mencintai istrinya. Bukan karena keanehannya. Kalaulah sampai begini, kalaulah Allah tidak memerintahkan kita agar mencintai keluarga, kita tidak akan mencintai keluarga. Kembali disandarkan kepada perintah Allah. Kenapa kita harus mencintai, menyayangi anak-anak kita? Karena Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah dan dari ajaran akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah mencintai, menyayangi anak-anak dan keturunannya. Sehingga kita cuci. Maka ketika seperti ini, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, ada nilai plus ibadahnya. Bukan karena cinta yang diiringi oleh hawa nafsu. Tapi kalau kita cinta karena dia sebagai istri kita, kita cintai dia karena dia sebagai anak kita, ya nggak ada nilai ibadahnya. Tapi ketika cinta ini kita sandarkan atas perintah Allah, sayang kita kepada keluarga jadi nilai ibadah. Padahal disuruh nggak disuruh juga kita bakal cinta sama keluarga kita. Yang beda ketika rasa cinta ini disadarkan karena ajaran Rasulullah. Sama juga tidur disuruh tidur, nggak disuruh tidur pasti kita tidur. Tapi gimana tidur kita jadi bernilai? Maka tidurlah sebagaimana cara tidurnya Rasul. Kawin, misal di dalam ajaran agama Islam nggak diajarkan kawin nggak kira-kira kita. Kawin terus, nggak enak. Misal Rasulullah nggak ngomong begini, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnah kata Rasul. Rasul nggak ngomong begitu, kita tetap kawin nggak? Kawin. Nggak kawin, benar? Kan enak, udah kepengen kita, terus dijadiin nilai ibadah. Yang ngejar nilai ibadahnya di mana? Satu ilmu, kedua nih, iya. Satu ilmu, kedua niat. Coba orang kalau cinta sama istrinya karena jasmaninya, rada payah mikirin kita. Ya lagi muda makanya jasmaninya cakep. Coba ini, ya karena bini kita ya seumuran sepantaran sama kita, masih disebut cakep nggak kira-kira? Iya kan? Kita bandingin sama yang umur 28 tahun, 25 tahun, kira-kira cakapan mana bini kita? Coba kok ini sama yang 25 tahun kita mana? Hah? Asuang matanya. Agak normal itu mah. Lah tetap kalau bahasa cakapan yang lagi ya. Ya masih demplon. Cuman kan nggak begitu. Kita paham ini kita udah kasih cantik dulu, tapi karena dilandasi rasa sayang nggak berubah rasa cinta kita. Ya kalau direndengin mah, ya tentu
Tetapi kalau bini kita ada mah ya tanpa bini kita. Cuma karena didasari rasa cinta kepada Allah, sayang kita kepada istri, tetap kita nggak tergoda. Ini kan anugerah dari Allah. Itu luar biasanya cinta. Itu luar biasanya cinta. Kadang-kadang di luar daripada nalar. Ya kalau disuruh milih bini sama perempuan yang lebih muda yang masih dempot, kita milih bini kan di luar nalar. Kudunya milih yang masih dempot. Enggak, itu bininya nggak ada lagi, pas milih bini. Kali kalau bininya ada maka ditakut kan enggak ini mah. Iya Pak, tetap milih bini. Itu cinta luar biasa. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Masih ingat nggak saya cerita ketika Sayyidina Ali bertempur ketika sedang berperang, ada musuhnya sudah terkulai, sudah terjatuh, dan bisa ngapa-ngapain. Ya udah tinggal mati ini, nggak dimati ini kok masih mati, karena memang sudah banyak loh dimimpiin orang bakal mati. Karena rasa cintanya, maka Sayyidina Ali mengangkat senjata bukan karena benci, agar mempercepat. Orang udah susah, udah sakit kayak apa tahu, ya tanpa mati didiemin. Sama sekali kita mati sekarang, jahat mana? Jahatan didiemin. Jahatan yang ngebiarin. Itu sama juga nih, siksa. Ngobatin kagak, kan gitu. Maka ketika akan dipenggal oleh Sayyidina Ali, kayaknya ini orang malah mudahin Sayyidina Ali. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih belagu, masih sombong. Nah, kalau kita gitu mau bunuh orang udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus teriak-teriakan dalam mudahin muka kita, gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Asalnya kita bunuh sekali, bisa kita cacat sekalian. Iya kan? Bisa kita cacat, mungkin musik, bangetan banget, nggak bisa ngapa-ngapain, cacat gitu kita bisa. Oleh Sayyidina Ali, ketika itu timbul rasa amal. Karena orang udah ini manusiawi. Timbul rasa amal, mungkin semakin ditebas. Tapi ketika menguasai amarahnya, fitrah akalnya bekerja. Apa yang dia katakan? Aku tidak akan mengotori, tidak akan mengotori jihadku dengan kemarahan. Ini tidak kuat. Kemudian juga akhirnya malah jadi sahabat Rasulullah, masuk Islam. Masuk Islam. Alasan cuma satu, karena nggak mau mengotori jihadnya dengan kemarahan. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Begitu. Kita cinta sama bini kita, tidur bareng itu karena Allah. Allah perintahkan agar kita menggauli istri kita. Sehingga ketika menceraikan pun harus ada alasan syar'i, bukan dilandasi kemarahan. Cuma kadang-kadang kita sebagai laki nyerahin bini biasanya gara-gara kesal. Saking keselnya, gua tolak 3, dosannya ngomong. Akhirnya dapat seminggu, 2 minggu, nyesel, pengen balik-balik, kagak bisa. Kenapa? Karena dilandasi dengan amarah. Makanya ada tolak itu 1, 2, dan 3. Dan ketika seorang istri diceraikan, wajib seorang suami harus tetap memberikan nafkah kepada istrinya selama di dalam masa iddah. Mudah-mudahan nggak terjadi di kita ya, tapi umumnya harus punya. Kalau nanti ternyata alhamdulillah kita kesal sama bini, jangan dipulangin. Mau cerai, cuma jangan ini satu kamar. Tetap kita kasih nafkah. Tetap kita kasih sampai kapan? Sampai masa iddahnya habis. Berapa lama masa iddah? Sampai 3 kali masa suci. Ya katakan 3 bulan. Gitu kan? Tetap kasih makan. Jangan keluar dari rumah, jangan. Biar ntar seminggu 2 minggu kita pengen lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Udah balik lagi, malah itu pengennya, malah itu kudunya.
Jangan sampai terjadi perceraian. Ini kadang-kadang polanya gara-gara ngambek, gara-gara kesal, langsung 3 lagi, dipulangin lagi. Sehari 2 hari masih ngambek, aman-aman. Dapat 3 hari mulai dapat seminggu juga merah. Apa ini ya? Legaan di rumah ya. Paranin lagi ya, paranin lagi. Tadinya kenapa udah tolak 3, gua rame dan bingung dah. Datang ke rumah guru, datang ke rumah kiai, nanya gimana nih kiai? Sudah tolak 3 ya nggak boleh. Kagak boleh, kata gimana juga nggak boleh. Kecuali pakai mengalir, kali juga sama orang lain. Yo, kamu soal gitu. Cuma kalau formalitasnya biarinlah, saya mau kosin nantinya kalau ini nikah, tapi di sini dulu harus cerai. Muni, nggak jadi masalah. Kalau dia nikah dulu, mau bayarin dia bagus nggak apa-apa. Tapi kudu ada dukul. Apa dukul? Kudu ada hubungan intim sekali. Aduh. Bayar. Siapa yang lebih bisa kawin sama orang? Kalau formalitas doang nanti kan nggak jadi masalah. Nah ini harus ada dukul. Setelah ada dukul, harus ada idah dari suami yang baru dia bisa nikah lagi. Wah ini lagi bisa. Ya kan begitu hukumnya. Kali ada ulama yang ngomong, bukan ulama Al-Quran langsung itu mah. Bukan ikhtilaf ulama, bukan Al-Quran. Nggak bisa ditaati. Iya ya. Salah. Akhirnya apa? Iya kan? Dinikahin sama orang kagak, sama dia kagak, tapi satu rumah. Kubur. Ada nggak yang begitu? Banyak dibutuhkan. Gara-gara puasa, makanya jangan sampai kesel kita sama bini, marah ngomel kayak apa tahu, jangan sampai keluar kalimat orang. Mau sakit ya. Kita boleh suka sama, boleh ngomelin bini kita, tapi jangan sampai ada kata bercerai. Jangan sampai ada kata bercerai. Mau sakit di orang ya. Boleh kita ngomel, malah kadang-kadang kata Sayyidina Ali, sekali-kali suami istri agar tambah cinta, kudu ada berantemnya sekali-kali. Kudu ada kudu tuh, kata Sayyidina Ali. Kita rasakan ya, habis berantem sehari 2 hari tidur bareng, kayak beda. Asal jangan seringan. Dikit berantem, cerai urusan itu mah. Sekali-kali kan? Kemudian, jadi yang pertama yang berat itu memaafkan ketika dalam keadaan marah. Dan ketika itu bisa dilakukan lulus dia, maka Rasulullah SAW menyampaikan, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalallahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nuril a'dhar. Wah, ini ganjaran yang sangat besar. Kata Rasulullah, man kafa ghadabahu, barang siapa yang bisa menahan rasa amarahnya. Karena nggak mungkin seseorang bisa memaafkan kecuali dia tekan dulu rasa marahnya. Benar kan? Bisanya kita memaafin orang ketika bisa menekan rasa amarah. Kata Rasul, man kafa, barang siapa yang bisa menahan rasa marahnya, wa basata ridha, dan dia luaskan rasa ridhonya, gampang memaklumin, sama apa yang dilakukan orang sekitar kita gampang ridho, yang lebih gampang lagi gampang maklum. Orang tua wajib kepada anak berbakti kepada orang tua, kan yang kita kenal dengan birrul walidain. Maka bahagianya seorang anak, berhasilnya seorang anak tergantung bagaimana dia berbakti kepada orang tua. Karena Allah saja mentakdirkan rasa ridhonya kepada seseorang tergantung ridho daripada orang tua. Kalau begitu, maka
kita nih yang jadi orang tua kudu ingat nih bocah bisa berhasil kalau kita hidup kepadanya. Oleh karenanya jangan gampang kesel sama anak, jangan gampang ngambek sama anak. Tapi orang tua kudu bisa nolongin anaknya agar anak bisa berbakti kepada orang tua. Gitu. Sekali lagi, orang tua kudu bisa nolongin anaknya agar anak bisa berbakti kepada orang tua. Jangan malah dijadikan beban. Ini mah kadang-kadang ngancem anak. Lu tak susah lu nggak berbakti sama gue di orang tua, begitu tuh. Bukan begitu. Tapi tolongin anak kita agar anak kita bisa berbakti. Dengan cara apa? Dengan cara berikan dia sesuatu atau jangan tuntut dia di dalam sesuatu yang dia nggak bisa kerjain. Ketika dia nggak bisa ngerjain, maka dia termasuk yang nggak berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang tua kudu gampang ngemaklumin kepada kesalahan anak, gampang memaafkan, gampang ngejembari. Ketika hati kita ngelentrik kepada anak nggak berhasil bisa jadi gara-gara hati kita jelekin sama bocah. Kan begitu. Kalau ngikutin nafsu kadang-kadang kan kita begitu. Kesel sama anak hati disumpahin. Padahal kalau dia udah susah, siapa yang susah? Kita juga yang jadi orang tua. Karena berhasilnya seorang tua ketika anak itu berhasil. Kan begitu. Kalau anak nggak berhasil, anak nggak taat, anak nggak berbakti, anak nggak soleh, itu ciri bentuk daripada kegagalan orang. Kita pengen berhasil sebagai orang tua, bantuin anak agar gampang dia birrul walidain kepada kita. Jadi bukan hanya nuntut anak harus birrul walidain, anak harus berbakti, tanpa memberikan solusi. Begitu gurunya. Pertama, jangan tuntut anak. Kan lagi orang tua, namanya sedikit ini. Makanya bahasanya ini. Kalau ngajinya anak muda, ya kita tuntut dia harus berbakti. Kasih cara anak agar anak mudah berbakti kepada kita. Satu. Yang kedua, orang tua harus sama, harus gampang memaafkan, gampang memaklumi akan kesalahan dan kekurangan anak tanpa memanjakan. Kudu dibedain sama dengan memanjakan anak. Kalau urusan lapang hati bukan mulut. Lidah kita bisa marahin tuh bocah, tapi hati kita tetap merasa cinta dan sayang kepada anak. Jadi bukan sama ini bocah ngomong, bocah apa enggak. Bukan begitu. Tapi hati ini gampang memaafkan kesalahan anak dan memaklumi daripada kekurangan anak. Dua itu yang penting. Jangan tuntut anak di dalam persoalan yang dia nggak mampu mengerjakan, sehingga ketika dia nggak ngerjain maka dia keluar daripada birrul. Ketika dia nggak berbakti bisa jadi kita bakal gagal dalam kehidupan dunia, gagal dalam kehidupan akhirat. Kan kita ingat tuh, ridha Allah biridha walidain. Maka jangan gampang kesal anak. Bukan kalimat ini hanya kepada seorang anak, bahwa anak harus mencari ridho Allah dengan cara ridho kepada kita, sehingga dia harus berbakti. Itu betul, sangat-sangat betul. Tapi kita juga sebagai orang tua harus gampang nolongin tuh bocah agar dia bisa berbakti. Baru benar, baru aku. Jangan satu sisi bocah kudu ini, satu sisi orang tua gedean. Repot lah. Repot sih kan tuh bocah akhirnya kagak berhasil. Gara-gara siapa? Gara-gara kita yang dari orang tua membebankan sesuatu kepada anak yang anak nggak mampu ngerjain. Jadi kita ngobrol semua ini anak. Ya. Jangan bebanin anak dengan sesuatu yang nggak mampu dia
itu bocah agar dia bisa berbakti. Yang kedua, hati harus selalu lapang, tapi bukan memanjakan. Yang kedua itu, jangan memanjakan, tapi hati kudu lapang. Hati lapang, gampang memaklumi. Sama guru juga begitu. Kadang-kadang ada urusan gampang banget kayak muridnya, nggak berkah lu, katanya sama gua, ya Allah ya Rabbi. Nggak begitu. Keluar dari lingkaran kita, keluar daripadanya, awas hati-hati. Doa guru murid, doa sing baik, nggak begitu. Seorang guru harus bisa memaklumi kekurangan daripada murid-muridnya dan tidak menuntut murid di dalam sesuatu yang murid bakal susah mengerjakan. Sehingga ketika dia tidak mengerjakan perintah gurunya, dia nggak mampu, maka dia keluar daripada hak dan khidmat kepada guru. Guru model kayak begini yang dia ini, karena dia bakal tidak susah. Tapi guru harus bisa memaklumi kekurangan daripada murid-muridnya dan tidak membebani murid di dalam sesuatu yang satu sisi murid harus benar-benar khidmat kepada guru, satu sisi guru harus memudahkan agar muridnya bisa khidmat. Begitu baru enak. Yang muridnya enak, gurunya juga enak. Satu sisi murid harus benar-benar khidmat, satu sisi gurunya harus memudahkan agar muridnya bisa betul-betul khidmat. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mencegah, yang bisa menahan marahnya, bisa meluaskan ridhonya, wa badala ma'rufau, menyebarkan rasa kasih sayangnya, menyambung silaturahminya, menunaikan amanahnya, maka Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nuril a'zam. Nanti hari kiamat itu orang akan dimasukkan ke dalam cahaya yang agung. Sehingga kenapa ada bahasa nuril a'zam? Ini orang bakal jadi bahan cemburuan dari yang lain. Yang lain masih pada kebingungan. Dia ditempatkan di dalam cahaya yang luar biasa sehingga terlihat oleh orang yang lain. Terlihat miliaran manusia bakal melihat orang-orang tersebut, sehingga mereka semua berharap di tempat tersebut karena terlihat jelas betapa luar biasa orang-orang di dalam tempat tersebut. Siapa mereka? Mereka yang gampang memaafkan orang lain, mereka yang mampu menahan rasa amarahnya. Siapa mereka? Mereka yang badala ma'rufah. Siapa mereka? Mereka yang menunaikan amanah. Bukan orang-orang yang berkhianat, tapi betul-betul menjalankan amanah yang ada di dalam hidupnya. Jika dia mampu melaksanakan ini semua, Allah akan menunjukkan azab yaumul qiyamah. Allah akan memasukkan dia pada hari kiamat nanti dalam cahaya yang luar biasa, yang sehingga menjadi bahan irian orang-orang lain. Masya Allah. Wal judi fil usrati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatiha. Amin.